Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengurai, membahas, meresapi makna dan fungsi Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah fungsi bismillah itu dia melakukan perlindungan kepada kita dari malaikat zabaniyah, malaikat yang menjaga neraka. An Abdullah ibn Mas'ud qala man arada an yunajjiyahu Allahu minaz zabaniyah atis'ata asyara falyaqul bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud bahwa ia berkata, barang siapa yang menginginkan untuk Allah melindunginya dari malaikat zabaniyah, yakni malaikat yang menjaga neraka, yang menyiksa manusia, at-tis'ata asyara, yang jumlahnya ada 19, falyaqul, maka hendaklah ia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'alallahu ta'ala lahu bikulli harfin minha junnah min kulli wahidin. Sungguh Allah akan menjadikan bagi dia bikulli harfin minha, dari setiap huruf dari bismillahirrahmanirrahim tersebut, junnatan min kulli wahidin, sebagai pelindung, perisai terhadap siksa malaikat zabaniyah tersebut. Dan jumlah malaikat yang 19 itu telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-30, alaiha tis'ata asyara, ya, di dalam neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi bismillahirrahmanirrahim yang kedua adalah dia sumpah Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap surat di dalam Al-Qur'an itu adalah benar. Qala al-ulama bismillahirrahmanirrahim qasmun min rabbina anzalahu inda ra'si kulli surah. Para ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu adalah qasmun, sumpah, min rabbina, dari Rabb kita, anzalahu inda ra'si kulli suratin, yang ditempatkan di setiap awal surah. Kenapa demikian? Nah, ini fungsinya. Yuqsimu li'ibadihi inna hadzal ladzi wada'tu lakum ya ibadi fi hadhihi surah haqqun. Bahwa dia Allah Subhanahu wa taala yuqsimu, bersumpah, li'ibadihi, untuk hambanya, inna hadzal ladzi wada'tu lakum, sesungguhnya yang aku letakkan ini, kata Allah, bagi kalian, ya ibadi, wahai hambaku, fi hadhihi surah, di setiap surah tadi adalah hakun. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menempatkan bismillahirrahmanirrahim di setiap surat, awal surat daripada Al-Qur'an, itu adalah sumpah Allah untuk menegaskan, karena memang fungsi sumpah itu adalah untuk menegaskan bahwa hadhihi surah ini adalah hakun, benar, keadaannya tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan ulama lain mengatakan makna bismillahirrahmanirrahim itu adalah billah, yang artinya adalah demi Allah. Kemudian yang ketiga, fungsi dari bismillahirrahmanirrahim adalah untuk aunun, perlindungan, taufik, dan keberkahan untuk segala aktivitas kita. Wa qala ba'duhum ma'na qawlihi bismillahirrahmanirrahim yakni bada'tu bi'aunillahi wa taufiqihi wa barakatihi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna qawlihi, makna
arti daripada bismillah adalah yakni bada'tu, aku telah memulai, bi'aunillahi, ya dengan memohon pertolongan kepada Allah, wa taufiqihi, dan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, wa barakatihi. Oleh karena itu bagi orang yang beriman, dia merasa senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala setiap mengawali aktivitas, bahwa ketika dia mengucapkan bismillah berarti dia mengharapkan pertolongan, mengharapkan taufik, dan mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ta'limun minallahi ta'ala ibadahu, dan ini dijelaskan oleh para ulama, ta'limun, pendidikan pelajaran, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, ibadahu, kepada hambanya, liyadhkurusmahu 'inda iftitahil qira'ati wa ghairiha. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka hamba-hamba Allah ini mengingat namanya pada saat awal atau membuka qiraah, membaca Al-Quran atau aktivitas-aktivitas yang lainnya. Wa qauluhu ta'ala, kulu mimma dzukira smullahi alaih. Allah SWT berfirman, maka makanlah oleh kalian apa saja yang disebut nama Allah, yang disembelih dengan menyebut nama Allah atas hal itu. Kita makan sesuatu yang baik, ya insyaallah disembelih atas nama Allah. Nah, lalu saat kita makan pun ya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bagi seorang mukmin itu senantiasa pertama memakan makanan yang halal, jelas ya, diupayakan ya semaksimal mungkin ya yang halal, karena itu adalah sebuah dasar yang akan menjadikan tubuh kita. Kemudian yang kedua thayyib. Ya, thayyib ini adalah tidak berbahaya. Banyak sekali sekarang orang-orang kesehatan menyebutkan yang thayyib itu. Tidak, kalau orang yang terlalu banyak kolesterolnya, dia tidak memakan yang banyak kolesterol, padahal itu sebenarnya halal, tapi kurang thayyib, dan cara mendapatkannya pun adalah dengan baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda sekali dengan orang-orang yang rakus, ya, seperti yang pada akhir-akhir ini terjadi di Cina. Mereka makan tidak mengingat nama Allah, apapun mereka makan. Mereka makan tikus, ya, mereka makan monyet atau kera, makan kodok, sampai kelelawar mereka makan, sehingga pada akhirnya ini yang mengawalkan musibah yang pada saat ini orang mengenal COVID-19, yang oleh para ulama Cina sendiri dikatakan itu mirip dan sangat mirip dengan corona yang ada pada kelelawar. Lalu ya diduga kuat bahwa virus yang ada di sana tersebut, di kelelawar itu, bertransmisi pindah kepada manusia yang doyan memakan kelelawar tersebut. Wallahu alam. Tapi yang jelas pelajarannya bagi kita seorang mukmin, yang pertama ketika kita misalnya mengawali makan segala sesuatu dengan bismillah, itu tentu kita memperhatikan mana makanan tersebut halal atau haram, didapatkan dengan cara-cara yang halal, dan pada akhirnya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tersebut, kita memohon pertolongan Allah, kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon barakah dari apa yang kita makan, dari setiap apa yang kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk mengawali segala aktivitas kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.